rekaman audio yang kemungkinan besar aku yakin sekali audio tersebut sepertinya adalah palsu. Tetapi hari ini aku dengar ada keterangan dari salah satu pakar telematika di Indonesia bernama Abimanyu Wahyu Widayat. Nah, beliau ini mengatakan bahwa memang betul, kalau untuk audio bisa dikatakan 90% itu adalah palsu ya, seperti kita bahas di video kemarin. Nah, untuk yang kali ini adalah terkait dengan video. Maksudnya gimana? Ada dugaan, implikasi yang disampaikan dari beliau ini bahwa dari video tersebut yang saya lihat dengan jelas, memang sepertinya itu persentasenya tinggi mengarah kepada para pelaku. Oke, sosok-sosok tersebut yang ada dalam drama ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah waktu terjadinya video pribadi tersebut 4 tahun 9 bulan yang lalu ataukah baru-baru ini aja? Karena isu terkait dengan sosok wanita idaman lain dalam sosok yang diduga adalah RK ini katanya bukan cuma Lisa gitu. Bahkan Lisa kan di salah satu Instagram story-nya juga menuduh salah satu mantan temannya yang dugaannya adalah untuk inisial AA yang dikatakan bahwa aku sama kamu itu sama aja. Bedanya aku punya anak, kamu tidak punya anak. Wow, ini kan sebuah tuduhan yang luar biasa. Coba kita simak dulu video apa sih yang terkait dengan isu ini yang bisa sampai mengatakan seorang pakar telematika bahwa yakin dugaannya adalah mengarah ke sana. Mengenai videonya, kalau video dari situ ya dari bukti yang ada di tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan. Wes, yakin banget Pak Abimanyu dari bukti. Hai, saya tertarik untuk membahas mengenai dugaan perselingkuhan antara mantan gubernur dengan seorang selebgram yang kemudian sudah membuahkan anak ya berusia 4 tahun dan kemudian si wanita sekarang minta pertanggungjawaban dari si mantan gubernur tersebut. Kita tahulah siapa, pasti tahu. Kenapa saya mulai tertarik untuk membahas ini? Ya, pertama memang saya adalah warga dari provinsi tersebut. Ya, gitu, provinsi aing pisan eta teh. Nah, kemudian juga karena sudah ada media yang mulai menanyakan kepada saya untuk minta klarifikasi tentang pertama rekaman suara antara perbincangan kedua orang tersebut. Bahkan sudah mulai saya menerima videonya dari media mengenai ya video aham-aham yang sangat jelas banget yang diperankan oleh orang yang sedang dipermasalahkan tersebut ya. Nah, kemudian beredarnya video tersebut tentu mengarahnya kemana-mana nih, bolanya jadi liar ya. Jadi liar dalam arti bahwa ini mau diarahkan kemana semuanya dalam hal ini. Oke, seperti biasa ya, selama belasan tahun ini kalau saya mengulas hal yang terlibat kasus ini, selalu saya hanya mengungkapkan hal yang terkait dengan telematikanya. Saya nggak ngomongin soal moralnya, saya nggak ngomongin soal politiknya, soal impact negatifnya dan lain sebagainya. Nggak urusan saya, nggak peduli banget ya, gitu loh. Tetapi sekarang kalau itu sudah terkait dengan hal yang berkaitan dengan sosial media dan kemudian dengan adanya bukti-bukti digital yang ada, yang tentu saya ingin untuk bicara biar masyarakat juga nggak terlalu menjadikan ini sebagai bola liar dan larinya kemana-mana. Ingat bahwa untuk hal-hal yang kayak gini pasti banyak mulai ada buzzer-buzzer ataupun ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dalam hal apapun untuk membakar ataupun untuk meredam dan lain sebagainya. Ya, itu ada 5 hal: kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ya, kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ingatin aja itu semua. Ada yang ingin meredam, ada yang ingin meneruskan. Kalau nggak impact, ada yang pengen meneruskan lagi. Ya, dan lain sebagainya. Nggak perlu saya jelaskan, ini pernah kok saya suka ulas yang kayak hal itu ya. Di TV juga sering-sering kok saya ungkapkan itu. Itu kerjanya buzzer banget deh. Nah, yang soal video nanti saya bahas di akhir. Tetapi sekarang yang mengenai rekaman suara, adanya telepon di situ, ya, kita perhatikan gini. Jadi dari diskusi tersebut kita juga belum tahu ini rekaman betul apa enggak. Bisa jadi juga AI ya. Tetapi yang pasti kalau kita lihat
dari rekaman itu terkesan mengungkapkan, wah iya benar nih terjadinya ada diskusi di antara mereka dan kemudian seakan ada pengakuan lain sebagainya. Tapi coba diperhatikan lagi, omongannya semuanya saut-sautan, bukan perdebatan yang saling berdebat bang gitu ya, yang kemudian saling ngomong berdua, enggak, saut-sautan, si A ngomong habis itu si B menjawab, si A ngomong lalu si B menjawab. Padahal kedua-duanya sedang dalam emosi, ya emosi, dan kemudian pasti akan saling memotong. Tentu biasanya namanya lagi emosi, lagi diskusi, ya pasti akan terjadi yang lebih panas lah diskusinya. Nah ini kenapa dia bersaut-sautan, udah mulai siap-siap curiga, ini mah biasanya framing untuk rekayasanya udah mulai jelas ya menurut saya ya, toh nanti akan dibuktikan. Nah dan kemudian yang mau diarahkan dari diskusi tersebut, kalau saya baca, oh ini mau lebih dikesankan bahwa ini adalah urusan, bahwa ini suatu pemerasan gitu loh. Jadi seakan si pihak wanita yang memang tujuannya hanya untuk memeras uang aja, yang nggak peduli dari hal yang lain, bukan pertanggungjawaban murni kepada anak, pokoknya minta uang aja gitu. Dan kemudian si pria merasa kayak terdesak, kayak sebagai orang yang tidak berdaya apa kayak gimana, kemudian mencoba meredam dengan tenang ya. Itu satu. Yang kedua, seakan juga yang si pihak prianya ingin mengungkapkan bahwa dia ini pihak yang sekarang teraniaya karena semuanya lagi fokus kepada dia. Dan kemudian mulai di framing seakan ada pelakunya yang lain, bahwa bukti sudah ada orang yang lain ya, bahkan sudah ada omongan hitam di atas putih gitu loh. Kalau udah hitam di atas putih berarti sudah ada kesepakatan dong gitu ya. Nah, hal-hal yang dari sini, dari diskusi ini, banyak yang terpancing masyarakat lalu kemudian membahasnya udah langsung panas aja, ribut gitu loh ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan baru bukti audio yang kayak gitu yang ketahuan, saya bilang wah ini mah juga masih nggak bener gitu ya, masih belum bisa dibuktikan. Apalagi dari diskusinya saya lihat, oh ini mah bukan percakapan telepon nih gitu loh. Saya tahu lah kualitas telepon yang kayak gimana. Ya kerjaan telematika saya kan bukan sehari 2 hari, udah tahunan gitu ya. Toh anyway, tapi nanti akan dilakukan pembuktian gitu ya. Itu yang soal audio ya. Jadi tolong masyarakat nggak usah terlalu terpengaruh, bahkan kemudian ada yang melakukan reposting, ada yang melakukan penyebaran, yang ngerasa terpancing, wah ini benar-benar sih itu memang yang melakukan nih, kemudian semakin disebar. Tapi sebetulnya justru framing ini diarahkan bahwa oh ini benar-benar sebetulnya ternyata oh ini mah pemerasan aja, si cewek nggak benar hanya untuk ambil duit, kan gitu jadinya ya. Tahan dirilah masyarakat, jangan tambah memperkeruh suasananya gitu ya. Kemudian mengenai videonya, kalau video dari situ ya, dari bukti yang ada ada di tubuh pelakunya, udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya. Ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tapi dari video tersebut pun saya ingin mau mengarah apa nih ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya ya. Minimal kalau untuk bukan untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang ya. Tetapi kita kan belum jelas juga, nanti video itu akan diungkapkan. Nah, kenapa kalau baru keluarnya sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu, atau setelah 4 tahun 9 bulan, ya berarti ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah, kalau ada yang menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau segala yang kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar yang mengenai pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya. Enggak, kami hanya tinggal mengungkapkan fakta digital atas apa yang ada gitu loh. Selebihnya nanti pihak yang berwajib dan para penegak hukum yang akan mengulasnya. Nah, yang saya sampaikan kepada media baru sebatas hanya untuk sesuatu hal yang bisa memang sebagai konsumsi media, kan konsumsi publik ya. Seperti biasa, selalu saya pasti pakai standar saya bahwa saya baru akan mengungkapkannya secara hukum,
demi hukum dan kepada orang hukum. Jadi kalau hanya sekedar misalnya ada pengacara aja ngobrol kayak gini-gini baru ngobrol mah saya nggak akan mengungkapkan hal-hal yang terlalu mendetil. Tetapi saat memang sudah demi hukum, sudah ada surat permintaan untuk kemudian diminta sebagai keterangan ahli untuk lebih lanjut mengulas, baru akan mengulas lebih mendetil. Ya lebih baik kita fair menanggapi hal ini dan jangan sampai justru masyarakat yang lebih kisruh dan kacau gitu ya, kisruh dan ricuh atas yang isu-isu yang kayak gini. Jangan deh, banyak hal lain yang bisa juga kita pikirkan. Biarkan hal ini berjalan, bergulir, nanti kan kemudian juga bisa akan terungkap kalau nanti sudah berkembang lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya perpendek supaya nggak sampai 10 menit ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu cepat. Mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ataupun kemudian tidak berkenan. Saya mau mengungkapkan ini adalah hajar sekedar masyarakat sosial media kita nggak terlalu jadi ricuh, jadi rame. Banyak hal yang lain yang masih bisa kita bahas. Biarkan ini bergulir dulu. Nanti kalau memang benar-benar menghangat dan semuanya udah terbukti, udah menguat ya baru juga kemudian tuh akan dibahas. Ujung-ujungnya juga biasanya nanti akhirnya memanggil ke saya juga atau teman-teman saya yang lain lah ya, biasa menguras secara telematika. Itu aja ya, tuh udah mau 10 menit ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.